Mbak Zoya, kalau misalnya sebagai seorang seksolog tuh berarti jadi kalau misalnya ada misalnya suami istri yang ya jadi bermasalah dalam ya nggak usah bermasalah juga sih kan. Ada cara how do you guys make babies? Kedua adalah klitoris, makanya pemerintah dan WHO melarang adanya mutilasi vagina gitu ya, atau mutilasi pada klitoris. Jadi klitoris itu nggak boleh disunat. Hai guys, aku lagi make up ini, aduh. Artis harus make upin dulu. Halo, supaya nggak minyakkan banget sayang, soalnya ini udah kayak hilang minyak. Zoya. Aku manggilnya apa ya? Mbak Zoya. Mbak Zoya. Biar awet muda gue, biar awet muda. Kok tumben di kasur? Iya nih, kenapa kita di kasur ya? Lagi mau bahas konsepnya mereka berdua. Yuk mari. Tadi ditanya sama mertua aku kan, tadi sebelum ini kan dia mau pergi kan. Jadi Jelasinnya susah. bintang tamu apa? Bintang tamu apa ya? Bintang tamu tentang keluarga. Mama Sutri. Iya. Benar kan, Mama Sutri. Kami tentang esek-esek bingung kali ya. Masyok langsung. Coba Mbak Zoya, kalau misalnya sebagai seorang seksolog tuh berarti jadi kalau misalnya ada misalnya suami istri yang Ya jadi bermasalah dalam ya nggak usah bermasalah juga sih. Kadang-kadang misalnya persiapan pranikah. oh gitu. iya. Terus dari gitu kehidupan seks setelah misalnya kehidupan seks setelah melahirkan, kehidupan seks setelah setelah menikah itu berubah gitu. Hamil gitu kan kalau perempuan. Untuk nambah variasi gitu. Oh. Jadi jangan nunggu bermasalah kalau bisa. Kalau udah bermasalah kan agak pegel ya. tuh. Gimana? Langsung pakai tisu ya Mbak El. Gimana? Apa cita-cita? Dulu punya cita-cita, satu apa, dua apa, nomor tiga seksolog. Serius? Apa yang jadi seksolog? Iya. Halo Mendet, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin, seksolog klinis di Boba bareng. Wah, pasti udah menanti-nanti ya. Saya juga agak penasaran dengan pasangan yang kali ini diundang di Boba ya. Nah, jangan lupa sebelum memulai, Mam Endet untuk anak-anak ya seperti biasa ya, dititipin di Pondok Mutua Indah ya, atau dibobok dulu gitu di kamar gitu ya, jangan bobo bareng dengan kita karena ini adalah pembelajaran seks edukasi yang berhubungan dengan Pak Sutri gitu ya. Jadi supaya Mam Endetnya bisa belajar, Mam Endetnya happy, kan anak-anaknya otomatis happy gitu ya. Jadi jangan belajar bareng dulu kalau kali ini ya, nanti beda seks edukasinya buat anak-anak. So saya mau welcoming Nisha dan Andika. Halo Mbak Zoya, terima kasih udah mengundang kita. Aduh, katanya deg-degan kabarnya ya. Mau dengar ya. Aku udah dengar dulu. Aku senang deh kalau misalnya datang, aku selalu bertanya pada semua couples yang diundang di tempat tidur ini gitu ya, di Boba. Aku selalu nanya kayak apa sih yang nggak boleh ditanya, karena ini kan soal seks dan kehidupan percintaan dan pernikahannya pasti ada apalah yang jangan mbak gitu ya. Mereka berdua yang enggak mbak, tanyain aja apa aja. Habis itu deg-degan tapi Nishanya. Dan katanya Cip, Andika itu ternyata pernah kepengen jadi seksolog. Coba gimana nih? Gimana ini? Aku juga baru tahu gimana konsepnya. Jadi dulu punya cita-cita 3. iya, yang pertama jelas ngikutin orang tua lah, jadi usaha. Yang kedua pengen jadi astronot, udah nggak mungkin. Oke. Yang ketiga pengen jadi seksolog gitu. Kok bisa tahu sih? Gue aja udah kuliah baru tahu loh, ternyata ada ya profesi seksolog gitu. Ada dulu sempet ikut minornya psikologi, terus di bawah psikologi itu ada sempet psikologi ya. Kuliah di mana dulu? Di Kertin di Australia. Oh bisa ada major ada minor ya. Minornya boleh. Minornya psikologi. Kamu kenapa nggak terusin? Ya ampun suaminya. Baru tahu. Oh gitu.
Oh iya kan, kalau misalnya di Australia mungkin lebih open kali Iya. ya daripada di sini, jadi ada sex educator Iya. sampai segala macam. Aku sempat bawa bukunya kan ke rumah, terus udah gitu mama pas lihat apa ini, buku apa ini. Kan nggak apa-apa daripada bawa buku porno, mending Iya. bawa buku seks edukasi kan. Betul, cuman pertanyaannya terusin jadi seksolognya. enggak, ya mungkin jalannya beda. Kan padahal seksolog klinis itu yang latar belakang psikologi itu masih relatif sedikit. Paling aku, Mbak BBJ Maditya, terus Profesor Lito gitu. Jadi dikit lah gitu. Masih mau diterusin kan? Ya Ji. Gimana? Boleh nggak nanti kalau ada yang konsul gitu kamu deg-degan? Nggak apa-apa kan, bisa buat berobat jalan tau. Oh iya juga. Ilmunya kan lumayan banget gitu. Jadi saya juga kakak kaget, belum pernah dengar ada orang punya cita-cita mau jadi seksolog. Soalnya Gitu ya? menarik sekali, master ternyata apa yang biasa kita anggap tabu itu ternyata punya dampak yang banyak gitu ke perilaku. Dan ada penjelasan saintifiknya Iya. gitu kan ya. Wah, apa dia aja nanya ya? Jangan Mbak. Kita berdua yang ditanya. Kita berdua yang tanya deh. Sekalian. Mumpung ini hostnya bisa jadi co-host sekarang, silakan Bapak. Yang harusnya jadi presenternya Nisha, tapi sekarang Andika Rustandi saya kan membawakan Bobo bareng. Nah, ini menarik nih karena kamu juga pernah belajar psikologi dan sedikit lah ada seks edukasinya. Waktu lagi PDKT, masih ingat nggak sih PDKT-nya? Iya. Kan 2009 ya, saudara-saudara dia menikahnya gitu ya. Kira-kira waktu lagi PDKT, segala ilmu-ilmu yang berhubungan dengan relationship gitu ya, seks dan segala macam itu yang mana aja tuh yang diterapkan gitu kan. Nah kan kalau psikologi kan berobat jalan ya, Mama Dad ya. Jadi aku mau tanya nih yang minornya psychology nih, gitu. Gimana? Dipakai nggak ilmunya? Secara nggak langsung dipakai, tapi karena waktu itu jauh banget ya, dia masih SMA waktu itu. Waktu aku deketin tuh dia Kamu udah mupuk dia dari SMA ya? dia tuh masih SMA kelas 3. kelas 3 ya? Kelas 3. Kelas 3. Jadi agak sulit Dan udah lulus kuliah kamunya dong? Aku udah lagi S2 waktu itu. Oh lagi S2? Jauh dulu kayaknya ngeliat dia tuh kayak om-om gitu, gimana sih? Tua banget S2 gitu kan. Ini funny story, dia waktu SD sama aku pernah digodain. Jadi dia SD nih kan satu dulu aku sekolahnya sama dia. Oh gitu? SD-nya. SD. SD. Godain aja, Nisha gitu dari atas. Begitu doang. Nggak tahu ya jadi Diterusinnya gimana? Iya. Diterusinnya gimana pas lagi pacarannya? pacarannya dia gimana ya? Pacaran, jadi kita tuh Aku cari perhatian biasa. waktu itu tuh jadi lagi ada training gitu ya, dulu training. Nah dia tuh Leadership. dia itu jadi ininya kan, Jadi alumni. jadi kayak alumninya gitu, jadi SMA-nya panitia-panitianya. sama memang. SMA-nya dia SMA. Bukan, maksudnya di acara training itu dia jadi kayak panitianya gitu. Aku tuh pesertanya gitu. Terus Tapi emang alumni? Iya, aku alumni satu alma mater sekolahnya. SD SMP sama lah kita. Terus itu dia kan keluar udah tuh. Tapi umurnya juga jauh banget, aku juga nggak pernah lihat dia gitu. Terus pas di acara training itu tuh habis acara training itu nggak tahu ya kamu ngelihat Ya, gitu. ngeliat. Dia sosok ngirim message gitu. Kalau zaman dulu tuh apa? SMS atau Bukan, zaman dulu tuh masih zaman Friendster. Oh, iya. Friendster. Zaman dulu Coba Friendster. Di Friendster terus kayak Hai Nisha gitu. Gitu lah ya. Aku godain deh pokoknya. Terus kayak, lalu aku tahu dia tuh Malu ya Mas? Iya, malu. dia punya pacar padahal waktu itu kan. Iya, Dia masih punya pacar. Terus aku tuh kayak, oh Andikanya ini ya gitu nama pacarnya gitu. Terus dia kayaknya wah ketahuan nih dia balas aja nih gitu. Ya kayak ini cowok apa sih gitu kan, punya pacar kecentilan banget gitu. Udah gitu nggak pernah kontak-kontakan lagi sampai Teksnya gede banget tuh Itu Mas. tuh bom banget sih waktu itu, makanya langsung udah makanya udah gitu dia udah langsung Dia kayak tahu pacar wah gue. apa nih gitu kan. Udah gitu udah nggak pernah sama sekali berkontakan sampai dikenalin secara formal sama temen. oh iya sama jadi temennya
dia tuh Sandi namanya, temennya Arafi juga, temennya Arafi terus sering ke rumah gitu-gitu. Nah suatu hari Sandi tuh ngajakin nonton, Nisha yuk nonton gini-gini. Nah karena Sandi tuh udah deket kan kalau sama keluarga, ya dan dulu tuh ganteng gitu. Jadi aku tuh oke Sandi. Taunya masih Sandi tuh malah mau dikenalin sama Indi gitu. Itu trik. Iya kita udahan nih. Makasih loh ya Mbak Zoya. Makasih. Aku seneng banget wawancara mereka berdua karena mereka jujur apa adanya. Surprise seksinya itu loh. Dah. Lagi dengan saya Zoya Amirin dalam In Time with Zoya. Ini adalah waktu-waktu intim saya bersama dengan Nisha Ahmad dan Andika. Hai. Halo. Pasti yang nonton di sini di Zoya Amirin udah nonton di Orami dong, di Bobo Bareng ya. Sudah melihat keriaan mereka di ranjang. Kenapa ya gitu. Ini perpanjangan aja dari perpanjangan dari boba nih gitu ya. Kan seperti yang Zifren sudah lihat di Bobo Bareng, sekali lagi mau mengingatkan dulu Andika itu ternyata salah satu cita-citanya, satu katanya pengusaha, betul ya. Kedua mau jadi astronot tapi udah nggak bisa gitu. Nah ketiga pengen jadi seksolog ternyata. Karena dulu saya aja kalau belum masuk UI waktu itu ya, kalau nggak ikut kerasnya Prof. Sarlito Wirawan Sarwono, saya nggak tahu apaan tuh seksolog gitu. Dia udah tahu dan dia pengen bercita-cita. Tapi nggak diterusin. Kenapa Pak nggak diterusin Pak? Karena keluarga minta bantuan di usaha keluarga gitu. Kenapa nggak jadi pengusaha jadi seksolog aja? Mungkin sekali loh. Aku tuh udah sering nanya, Bun kalau aku sekolah lagi gimana gitu. Aku udah nanya ke dia terus. Aku jawabannya kamu nggak bosan sekolah terus. Jawabannya cuma Tapi S2-nya apa sih? bisnis MBA ya, bisnis ya. Iya sih, memang kalau misalnya mau jadi seksolog sekarang tinggal ngambil beberapa jurusan kayak mau ambil sosiologi, FKM tuh Fakultas Kesehatan Masyarakat atau Public Health. Oh bisa ya? Atau bisa juga sosiologi, bisa antropologi juga bisa. Antropologi tuh jadi kayak Carrie Bradshaw tuh di film Sex and the City. Dia kan antropologis sebenarnya kan, dia punya sex column gitu segala macam kayak gitu. Atau kamu mau nulis sex column juga? Oke juga loh Bapak ini loh. Boleh Kita misalnya ya, misalnya kamu jadi seksolog nih ya, Andika jadi seksolog gitu ya. Terus kira-kira kalau ada kolom-kolom seks gitu yang akan kamu tulis, kamu encourage masyarakat untuk bisa punya kehidupan seks yang lebih oke, kamu mau ngapain sih Mas? Aku sangat akan mempromosikan sex toys dalam hubungan yang sehat. Mempromosikan. Oh my god, dia keren banget. karena menurut aku yang aku sadarin ya, dari pengalaman aku, kemampuan pria dan wanita menikmati seks itu berbeda, jauh berbeda. Wanita itu diberkahi dengan kemampuan menikmati yang lebih dan itu harus dieksplor gitu. Oke. Dan dari situ aku menganggap toys ini adalah tools buat kita membahagiakan pasangan pertama, terus yang kedua juga supaya potensi kenikmatannya bisa lebih gitu. Waktu tadi ya memiliki 2 macam orgasme. Satu itu adalah serial orgasme yang jaraknya itu adalah hitungannya detik. Yang kedua itu adalah multiple orgasme di mana jaraknya itu adalah menit. Nah, kemampuan orgasme perempuan itu berdasar dari 3 sumber. Satu itu adalah puting susu, tapi nggak semuanya. Jadi sekali lagi jangan dipaksain, apalagi ibu lagi menyusui bisa ditabok ya. Tolong tanya baik-baik kalau ibu lagi menyusui ya, jangan main langsung. Ayo dah sayang gini. Bisa gemes sih ibu-ibunya. Kedua adalah klitoris, makanya pemerintah dan WHO melarang adanya mutilasi vagina gitu ya, atau mutilasi pada klitoris. Jadi klitoris itu nggak boleh disunat, oke? Dan yang ketiga itu adalah G-spot. G-spot itu ada di dalam liang vagina, itu relatif sulit. Makanya perempuan-perempuan yang punya klitoris itu mudah sekali untuk bisa terangsang gitu. Jadi toys itu ada yang bisa dimasukin ke dalam gitu ya, ada yang bisa untuk merangsang G-spot, ada yang merangsang klitoris, ada yang juga bisa untuk dua-duanya. Nah itu tadi maksudnya Andika tadi, itu bisa bener-bener berpotensi banget perempuan untuk bisa mengeksplor. Tapi masalahnya banyak laki-laki tuh yang sangat-sangat terintimidasi gitu. Bagaimana kamu memperkenalkan ini ke istri? Dikenalinnya sama suaminya sendiri loh. Bayangkan kalau dia jadi seksolog, keren banget kan? Kita bisa bermitra loh Pak. Dewasa nih. Umur berapa yang kira-kira
waktu pas untuk memperkenalkan tentang sex education gitu. Ya walaupun ada dari sekolah, tapi kan kita sebagai orang tua di rumah juga kita tuh perlu sekali gitu untuk paham ini di usia berapa kira-kira mereka akan paham bahwa oh teknisnya berhubungan seks ini seperti ini tanpa mereka tuh cringe sendiri gitu. Kadang-kadang aku tuh risih. Aku juga bingung. Kadang tuh bingung ya ngejelasinnya. Aku juga takut kalau misalkan dia tuh salah gitu, dapat informasi dari luar atau dia cari-cari sendiri terus ternyata salah gitu kan. Pengennya kan kita orang tua ngasih tahu, takutnya nanti dari luar salah gini loh. Dan aku tuh pengen banget gitu kayak anak-anakku yang perempuan supaya untuk cerita kayak gitu tuh supaya laki-laki juga. Iya kalau laki-laki kan dua-duanya ya. Laki-laki kan harus sama ayah lah gitu. Maksudnya kalau perempuan lebih sama aku gitu. Jadi dan pengennya tuh mereka tuh nyaman gitu. Usia berapa aja? Yang paling gede itu kan udah mau 13. 13. Laki perempuan? Perempuan. Terus 8 sama yang paling kecil cowok 7 tahun. Oh, udah usia itu semua ya. Oke. Jadi gini, yang paling kalau misalnya nih ini juga buat mereka-mereka yang keluarganya masih utuh gitu ya, anak ayah dengan putranya, ibu dengan putrinya gitu idealnya. Kecuali ada orang tua tunggal gitu ya, nggak apa-apa kalau orang tua tunggal. Terus dia gitu juga anak usia misalnya udah masuk 10 tahun, 11 tahun itu sudah mulai diajarkan kalau anak laki-laki itu mesti dipahami tentang ininya mimpi basah. Ya, ayah itu yang mengajarkan bahwa nak apa sih bedanya mimpi basah sama ngompol gitu ya, dan apa yang kamu rasakan pada saat mimpi basah. Yang penting anak-anak itu harus tahu bahwa seksualitas mereka itu adalah normal. Jadi nggak boleh tuh bilang oh burung, oh pepe, oh apa gitu sebutan seperti itu, karena ntar anak bingung kayak ayah kenapa burung itu terbang, burung saya tidak, kacau kan, gimana jawabnya gitu kan ya. Nah anak perempuan ya ketika dia sudah masuk usia remaja mereka harus tahu bahwa menstruasi itu artinya gini, karena banyak orang yang gini, wah menstruasi udah bisa nakal loh, udah bisa ini. Nah anak perempuan harus tahu bahwa menstruasi artinya dia sudah bisa memiliki telur yang kalau sampai ketemu sama sperma, ya itu bisa terjadi dalam hubungan seks ya, itu akan membuat terjadinya kehamilan. Jadi anak laki-laki yang sudah mimpi basah bisa menghamili, anak perempuan yang sudah menstruasi sudah bisa hamil. Jadi pertemuan kehamilannya itu adalah dengan hubungan seks. Nah hubungan seks bisa terjadi tanpa pernikahan ataupun dengan pernikahan. Nah itu Aku tuh sering bilang. soalnya tiba-tiba lagi random ditanyain sama anakku yang kedua tapi bukan yang gede. Bunda, cara how do you guys make babies? Hah? Gimana lagi sama make up? Gimana ya? Iya bisa make babies kalau udah nikah, Ca. Udah gitu doang. Karena terus aku tanya lagi, jawabnya gimana ya? Bingung gitu. Nah kalau aku jawabnya lebih bisa itu terjadi karena dua orang yang berhubungan tapi bisa terjadi dalam pernikahan atau tanpa pernikahan. Aku itu menurut aku itu sangat penting. Ya berarti kita harus kasih tahu anak kita yang paling gede. Kan dia kan juga udah sekarang kan udah datang bulan ya gitu baru. Jadi aku harus ngejelasin. Iya, mesti ngejelasin itu. Sama kasih tau gini, kasih tau aja bahwa namanya itu adalah hubungan seks. Nah terserah kalian value-nya gimana. Misalnya kan ada orang yang nggak apa-apa mbak, kalau aku sih kepengen anakku biarpun hubungan seks sebelum nikah nggak apa-apa. Kalau aku maunya pokoknya dia udah mesti nikah dulu nih hubungan seksnya. Itu value-nya Terserah. agama, nilai yang kalian percaya kasih tahu. Tapi juga ingetin anak, nah orang di luar sana punya value yang berbeda. Kamu nggak apa-apa loh, nggak usah mencela orang lain yang punya value berbeda. Termasuk anak sekarang juga mesti diberitahu tentang LGBT gitu ya. Ya itu juga aku bingung cara menjelaskan. Kita kan maksudnya kalau di Indonesia kan belum seperti di luar. Kebetulan kemarin tuh kita bulan lalu abis dari London, which is di London tuh lagi Pride Month. Jadi waktu pas kesana itu di mana-mana ya, setiap belokan 360 bener-bener semua di mana-mana. Nah, anakku yang gede kan dia udah ngerti gitu yang kan paling dia. kecil. Yang paling kecil nih, yang cowok dia kayak, "Lah, itu kok cowok sama cowok?" Dia gitu-gitu. Kenapa kayak gitu-gitu? Aduh, bingung ngejelasinnya gimana gitu Nah kan. itu gimana mbak? Bilang aja gini, kita nggak usah go itu spesifik karena artinya gini, cinta itu sangat-sangat kalau fluid itu artinya mengalir kan gitu ya. Jadi bisa aja ini ada laki-laki jatuh cinta sama laki-laki, perempuan jatuh cinta sama perempuan gitu ya. Dan kita nggak pernah bisa tahu tuh cinta itu bakal membawa kemana gitu ya. Jadi kasih tahu ke mereka supaya satu, jangan ajarkan mereka kebencian.
gitu ya. Kok bisa kayak begitu? Ya mama sama papa juga nggak terlalu tahu bagaimana gitu ya. Mungkin suatu hari nanti kita bisa ajak ngobrol, kita bisa tanya sama mereka kenapa mereka ngerasa kayak gitu. Tapi karena kita nggak tahu atau nggak paham, bukan berarti kita boleh misalnya menghina atau merendahkan orang lain. Itu aja sih yang penting. Atau misalnya kalian ngerasa gini, tapi nak, misalnya aku kepengen kamu tuh nanti kalau besar memilih ini atau itu terus segala macam gitu ya. Sekali lagi yang penting jangan ajarkan mereka membenci. Karena ada orang yang nggak boleh, itu dosa masuk neraka gini-gini. Itu urusan dia sama Tuhannya juga sih gitu, kayak gitu ya. Yang penting jangan ajar mereka membenci. Kadang-kadang kita kan juga nggak benar-benar tahu. Kayak anakku juga, aku biarpun udah seksolog gini dan aku juga ally itu LGBT kan. Anakku tuh nanya, mami aku bingung, aku mau manggil itu ada temennya saudaraku yang aku panggil om apa tante ya. Ini deh, gue tarik anak gue. Ada gini, say, anak gue bingung mau manggil lu apa. Iya, bis gimana aku juga nggak tahu kan. Terus dia gini, oh kenapa Vivi? Iya aku mau manggilnya om apa tante. Kalau mau manggil aku om, aku sih boleh-boleh aja aku nengok. Tapi kalau panggil tante aku kasih 50.000. Oh dodol, gue bilang gitu. Tapi yang penting aku ngajar anakku bahwa mami nggak 100% tahu what's really going on, kenapa mereka memilih apa yang mereka pilih. Tapi kita hargain aja deh pilihan mereka. Kalau kita bingung, kalau mereka mau ditanya, tanya aja. Dan kalau ada orang feel offended ya udah jangan ditanya. Iya kan, abis itu bagaimana gitu ya, kita kan paling nyaman setuju gitu. Sih, maksudnya kalau itu tadi yang poin yang aku ambil, yang pertama bahwa love itu fluid. Iya. Ya, kita nggak tahu sama siapa kapan kita jatuh cinta, kayak menjalangkung kan. Iya. Dan yang kedua nggak usah ngejudge atau bilang nggak usah membenci lah. Anak-anak dan konsensual itu penting. Jadi gini, nanti pulang dari sini semua anak-anak mulai dari yang paling kecil sampai paling besar kamu ajarkan konsen dengan cara kayak gini. Kamu menyentuh mereka, misalnya kamu akan minta izin, maaf ya, misalnya mamanya yang akan bukain baju atau papanya gitu, papa bukain baju ya gitu, papa mau cebokin ya, papa akan mandiin ya, atau mama mau mandiin ya. Selalu minta izin sehingga si anak ini belajar orang tuaku tuh memberikan konsen. Dia nggak ngerti konsen apa, tapi dia tahu orang tuanya selalu minta izin. Jadi kalau ada orang yang menyentuh, dia kan langsung tunggu deh, orang tua gue aja menghargai tubuh gue. Jadi mungkin nih dia akan pulang, tau-tau dia bilang gini, ma, pa, ini ada orang gak sopan nih, mau megang-megang aku, harassment, misalnya dia bilang begitu. Dengerin aja, kadang-kadang mungkin dicolek, dicubit, tapi kalau dia merasa mana aja anggota tubuhnya yang dia rasa gak nyaman, ya kita mesti bilang bahwa ya kamu layak untuk merasa tidak nyaman gitu, you can say something. Itu yang beneran sih, itu kayak nanti mau nanya Soalnya udah penasaran, karena kan tadi lagi fokus banget terhadap hubungan seks mereka ya, ini mereka boleh tanya tentang anak-anak. Nah siapapun yang ada di sana gitu ya, para Z-Friends ya, mom and dad, ayah bunda, boleh mengajarkan konsen kepada anak-anak sejak sedini mungkin. Jadi minta izin ketika akan menyentuh badan mereka, akan memeluk mereka, sekangen apapun, segemes apapun. Kalau mereka nggak mau dicubit pipinya, kita hargai supaya mereka tahu bahwa oh saya dihargai oleh orang tua saya, inilah cara saya disayang. Sehingga kalau ada pelecehan seksual di luar sana, amit-amit ya, dia akan cepat melaporkan pada kita dan kita cepat bertindak untuk melindungi anak-anak kita, kira-kira gitu. Thank you so much loh. Sama-sama. Oke banget pertanyaannya. Sampai ketemu lagi, siapa tahu kita akan mengulas-ngulas sex toys ya berikutnya ya. Bakal seru banget nih. Thank you banget ya. Sama-sama, thank you Mbak. Bye, friend.